Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati jemaah Mushola Al-Hidayah, yang sama-sama kami muliakan pengurus surau Mushola Al-Hidayah yang sudah memberikan waktu untuk kita menyampaikan kajian pada malam hari ini. Salawat berangkaikan dengan salam tak bosan-bosannya marilah kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rangkaian kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah rahimakumullah, pada awal mukadimah tadi ana menyampaikan sebuah pesan Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menghamba kepadaku. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah menyampaikan secara langsung kepada hamba-hambanya melalui Nabi Muhammad SAW. Ayat ini diturunkan, Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita, manusia dan jin, melainkan hanya untuk menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita ketahui apa itu ibadah, apa hakikat ibadah, apa sesungguhnya ibadah ini. Kenapa Allah mengatakan kepada kita, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menghamba kepadaku atau beribadah kepadaku. Apa hakikat ibadah? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-ibadah ia ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al zahiran wa batinan. Ibnu Qayyim mengatakan, ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah, segala sesuatu, likulli ma yuhibbuhu Allah, yang mendatangkan kecintaan Allah, wa yardah, dan Allah ridho akan itu, minal aqwal wal af'al, baik itu dari perkataan, wal af'al, atau itu perbuatan, zahiran wa batinan, baik itu yang zahir ataupun secara batin, atau secara tersimpan, yang nampak atau tidak tampak. Segala sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah dan Allah ridho akan itu, baik itu perkataan kita maupun perbuatan kita, baik itu yang tampak atau tidak tampak. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim telah menyampaikan kepada kita bahwasanya ibadah itu tidak hanya hal yang kita ketahui seperti sholat, puasa, zakat, tidak hanya itu. Jika kita berpatokan hanya itu ibadah, maka kita akan sempit memandang dunia ini. Kenapa sempit kita memandang dunia ini? Karena banyak orang yang lalai dengan ibadahnya dikarenakan dia beralasan tidak memiliki waktu untuk bekerja, yang mana pekerjaan juga tanggung jawab mereka untuk menghidupi kebutuhan mereka di dunia.
Jika kita hanya berpatokan sholat, puasa, zakat, itu saja yang ibadah, maka kita akan memandang agama ini terlalu sempit dan tidak memberi ruang untuk kita dalam dunia ini. Maka dari itu yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak hanya semata-mata kita itu sholat, tidak hanya semata-mata kita itu puasa yang sebagaimana yang kita jalankan selama ini, melainkan juga perkataan kita, melainkan segala perbuatan kita yang mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang tersimpan ataupun yang secara tampak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim sudah jelas bahwasanya ibadah itu sangat penting. Secara tidak langsung didefinisikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah kepada kita semua. Kita mempelajari agama ini, kita mengetahui hakikat ibadah, bahwasanya segala sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah sebagai tanda bentuk bahwasanya ibadah itu harus mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang mana seluruh kehidupan beliau, dari beliau bangun tidur sampai beliau tidur lagi, seluruhnya kita bisa tiru dan seluruhnya itu ibadah. Banyak orang yang beralasan tidak sempat dalam beribadah karena kesibukan dunia atau tuntutan kehidupan sangat tidak memberikan waktu untuk beribadah, sehingga salat menjadi lalai, sedekah sangat jarang, dan puasa antar lagi karena alasan tidak ada waktu untuk itu dengan adanya tuntutan dunia. Kita mencontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak untuk dicontoh, yang paling berhak untuk ditiru, sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, dan kami letakkan kepada Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Dari keseharian Nabi Muhammad SAW bisa kita tiru, dan itu semuanya dalam rangkaian ibadah. Ketika bangun tidur, beliau mengucapkan doa, dan itu ibadah, itu bisa kita tiru. Dan itu yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim tadi, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Itu perkataan kita berdoa kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah ketika kita sudah diberikan nikmat istirahat untuk tidur. Dan ketika Nabi bangun, Nabi juga berdoa, Nabi bersyukur kepada Allah, juga dihidupkan kembali ketika sudah selesai dari tidurnya. Apalagi yang membuat kita berpikir bahwa dunia ini tidak memberikan celah untuk kita untuk beribadah. Rasulullah bisa dibilang orang yang sudah menjalani semua fase kehidupan. Kenapa bisa dikatakan semua sudah menjalankan semua fase kehidupan? Seluruh persoalan-persoalan yang ada pada zaman ini pada Rasulullah sudah terjadi. Sebagian orang mengatakan dia sibuk karena memimpin negara. Rasulullah memimpin agama, dia juga memimpin daerahnya. Rasulullah itu khalifah, beliau juga pemimpin. Beliau memimpin umat Islam sampai dia wafat. Sibuk karena kita tugas, karena kita dinas ini itu dan segala macamnya. Rasulullah memiliki istri yang banyak daripada kita. Kita diberi batasan 4, Rasulullah lebih dari itu. Rasulullah guru kita, beliau juga mengajar sahabat-sahabatnya. Beliau juga menafkahi keluarganya. Beliau juga menafkahi istri dan anaknya. Maka dari itu, pesan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi ini kepada kita, saya tidak langsung libatkan segala urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dapat dinilaikan ibadah. Ketika kita mencari nafkah untuk menghidupkan anak istri kita, dengan niatkan itu ibadah, karena kewajiban kita diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan istri dan anak kita, itu ibadah, itu jihad.
Ketika kita memimpin suatu kampung atau suatu negeri, kita mudahkan urusan-urusan masyarakat di sana, itu juga ibadah. Kita mempermudah urusan orang, kita memimpin orang, itu juga ibadah. Libatkan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, libatkan Allah. Maka karena itu seluruh perbuatan kita dikira ibadah. Kemudian jemaah rahimahullah, dalam beribadah tentu adanya syarat dan ketetapan. Bagaimana suatu ibadah itu boleh atau tidak dikerjakan. Yang pertama, syarat ibadah itu kita harus memiliki niat ikhlas. Sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak akan melihat dari rupa dan penampilanmu, melainkan qulubikum wa a'malikum. Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat dari hati dan perbuatan kita. Allah Maha mengetahui apa yang kita simpan. Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Maka dari itu perlunya dalam beribadah kita meletakkan niat yang ikhlas. Tatkala kita berdiri untuk salat, kita perlu meletakkan niat yang ikhlas betul-betul karena Allah Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan dalam Quran Surah Az-Zariyat tadi, kita dituntut, kita diwajibkan, kita diciptakan hanya untuk beribadah, hanya untuk menghamba. Tatkala kita salat, kita bersihkan hati kita dari dunia ini. Kita tetapkan niat kita hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan kita akan bertemu dengan Allah, kita akan menghadap kepada Allah. Jauh-jauhkan dunia dari hati kita. Makanya Nabi SAW dikatakan ketika innal munafiqi yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika dia hendak bangkit atau berdiri untuk salat, dia berdiri dengan malas. Makanya perlu kita menetapkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memang betul-betul dituntut, kita memang betul-betul diminta, karena kita memang betul diciptakan dan ditujukan hanya untuk itu, menyembah kepada Allah. Perlunya kita niat yang ikhlas. Jika tidak, kita tergolong dalam munafik. Atau tidak, kita akan nanti diminta pertanggungjawabannya. Ada 3 golongan. Yang pertama kali akan masuk ke dalam neraka. Diceritakan oleh Nabi SAW. Orang yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa dia masuk neraka? Karena ketika dia berjihad, dia mati syahid, dia salah meletakkan niat. Ia hanya ingin dipuji oleh manusia karena supaya dikatakan oleh orang dia adalah pahlawan. Supaya dia dikatakan dia adalah pahlawan, dia orang yang hebat. Maka gelar itu sudah didapatkan di dunia. Ketika dihisab di akhirat, dia mengatakan, "Apa amalanmu? Aku berjihad di jalan Allah untukmu ya Allah." Allah mengatakan apa? "Kadzabta, engkau bohong. Sesungguhnya engkau berjihad di jalanku supaya engkau dibilang engkau orang yang hebat, engkau orang yang perkasa, engkau orang yang kuat." Dan gelar itu sudah kau dapatkan di dunia. Dan Allah menyuruh malaikat menyeretnya ke neraka. Yang kedua, orang yang qari, pandai membaca Al-Quran. Orang yang faham Al-Quran. Ketika ditanya oleh Allah, "Apa yang kau perbuat?" "Aku membaca Al-Quran karenamu ya Allah." Allah mengatakan, "Kadzabta, kamu berdusta. Sesungguhnya engkau membaca Al-Quran supaya kau dibilang qari, supaya kau dibilang orang yang hebat, supaya kau orang fasih dalam membaca Al-Quran, supaya kau dibilang orang yang hebat dalam beradab." Gelar itu sudah kau dapatkan di dunia. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya ke neraka. Yang ketiga adalah orang yang rajin bersedekah, atau bisa kita katakan adalah orang yang dermawan. Tatkala golongan ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apa yang telah kau perbuat?" "Aku bersedekah di jalanmu ya Allah."
untuk menolong orang-orang yang miskin, untuk membantu sesama. Itu semua karenamu ya Allah. Allah mengatakan apa? Kadzabta, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau bersedekah supaya kau dibilang orang yang dermawan, supaya kau dibilang orang yang baik, dan gelar itu sudah kau dapatkan di dunia. Dan Allah menyuruh malaikat menyeretnya ke dalam neraka. Jangan sampai amalan-amal yang kita perbuat menjadi sia-sia jemaah. Yang kedua, syarat diterimanya ibadah adalah ittiba Rasul, yaitu contoh Rasulullah sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwasanya Rasulullah itu diletakkan padanya uswatun hasanah, teladan yang baik. Maka dari itu kita mencontoh Rasulullah dalam beribadah. Dalam sunnah itu ada beberapa. Yang pertama, fi'li. Yang kedua, qauli. Yang ketiga, takriri. Fi'li ketika Rasulullah SAW mengerjakan. Yang kedua, ada yang Rasulullah tidak mengerjakan tapi Rasulullah menyampaikan. Seperti halnya puasa Tasyu'a dan Asyura. Ketika ada seseorang yang mengatakan Rasulullah, orang Yahudi, dia berpuasa tanggal sekian dan sekian, maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu tahun depan kita juga puasa tanggal 9 dan 10, Tasyu'a dan Asyura. Namun pada tahun depannya Rasulullah telah wafat. Nah, ini juga sunnah. Ini juga mengikuti Rasul, karena Rasulullah menyampaikan. Yang kedua, takrir. Yang mana Rasulullah menetapkan, yang mana ketika sahabat Rasulullah SAW mengerjakan, yang mana Rasulullah tidak mengerjakan dan lain juga tidak mengerjakan, tapi Rasulullah menetapkan bahwa ini boleh. Nah, itu juga boleh ditiru. Itulah takrir. Tatkala apabila kita tidak mengerjakan sesuatu yang tidak disampaikan Rasul, yang tidak dicontohkan Rasul, maupun yang tidak dibenarkan Rasul, kita takut jangan sampai amalan kita sia-sia. Itu pentingnya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dan mengajarkan Islam kepada kita secara kafah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal unabbiukum bil aktsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad, tahukah engkau orang-orang yang merugi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu kepada Nabi Muhammad, yaitu orang yang telah salah dalam berbuat, namun dia menyangka ia di atas kebenaran. Sangat takut kita ketika kita tidak mengikuti Nabi, tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, atau kita tidak berilmu dalam mengerjakan suatu amalan, maka kita termasuk orang yang merugi. Dalam hadis dikatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amrina fahuwa radd." Barang siapa yang mengerjakan satu amal yang tidak ada asal usulnya, maka amal itu tertolak. Itulah pentingnya kita beribadah mengikuti Rasulullah SAW. Pertama tadi adalah niat yang ikhlas, kemudian kita mengikuti Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari penciptaan manusia ini, Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya tujuan manusia diciptakan hanyalah menghamba kepada Allah. Dan juga sudah kita bahas bahwasanya ibadah itu tidak hanya apa yang telah kita ketahui selama ini, bahwa ibadah itu segala sesuatu yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara zahir maupun secara batin, maupun itu perkataan kita maupun perbuatan kita. Yang penting mendatangkan kecintaan Allah dan Allah ridho di situ. Syaratnya kita ikhlas karena Allah dan juga kita mengikuti Rasul. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang membuat kita, menghalangi kita untuk beribadah selain dari hal-hal duniawi, yaitu kesenangan duniawi. Hal-hal duniawi yang kita bahas tadi, yaitu berupa pekerjaan atau tuntutan dalam dunia, ini
kesenangan dan senda gurau dunia. Kesenangan dan senda gurau dunia sudah banyak menghilangkan cahaya-cahaya iman dalam diri seorang muslim jemaah. Tatkala kesenangan dunia sudah menghiasi hati kita, maka tidak ada satupun nikmat yang tersisa pada kita untuk beribadah. Makanya kita perlu ingat, sebagaimana di awal, tujuan kita diciptakan hanya untuk beribadah. Ketika kita tahu tujuan kita diciptakan untuk apa, maka kita harus tahu, maka kita akan tahu sebab apa kita akan berakhir di dunia ini, pada siapa kita akan menghadap, dan perjalanan apa yang akan kita tempuh nanti. Jangan pernah kita berputus asa atas rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Hamba-ku, jangan pernah berputus asa. Meskipun kita sudah melampaui batas, kita merasa minder, kita merasa tidak pantas rasanya diampuni oleh Allah, Allah mengatakan jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah nikmat Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini dapat disangkutkan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu tujuan seorang hamba diciptakan ke muka bumi ini. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'labah. Sa'labah ini suatu ketika beliau berjalan di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir itu biasanya ada, kalau kita kenal seperti sekarang di dalam perjalanan, ada yang namanya toilet umum atau kamar mandi umum. Ya, seperti itu juga posisinya sahabat Rasulullah ini, Sa'labah. Beliau lagi berjalan di padang pasir dan beliau nampak sebuah tempat yang mana itu tempat biasanya pemberhentian orang-orang safar ketika ingin berhajat, ke kamar mandi dan lain sebagainya. Ketika Sa'labah ini lewat di situ, dan rupanya tempat itu bukan tempat untuk laki-laki, itu tempat perempuan. Dan ketika itu Sa'labah rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau nampak paha atau sedikit kulit dari orang yang di sana. Beliau tidak tahu itu apakah wanita atau laki-laki sini. Yang membedakan tempat itu tempat laki-laki atau perempuan, kalau laki-laki tidak ada atapnya, kalau yang perempuan sampai atapnya ada. Itu seketika dia nampak itu adalah tempat yang ada atapnya, dan dia tidak sengaja nampak di celah-celah pelapa-pelapa kurma yang menjadi penutup tempat itu ada kulit yang nampak saja, dan itu dia nampakkan kaki orang yang di sana. Seketika dia takut akan dosa yang telah ia perbuat, maka Sa'labah ini radhiyallahu anhu, beliau lari ke atas bukit. Selama 40 hari dia bergurung di bukit, sholat di sana, ibadah di sana, makan di sana, tidak balik-balik karena akan takut karena dosanya. Setelah sekian lama di bukit, 40 hari, beliau turun dan ingin mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingin mengadu, kebetulan waktu itu waktu sholat sudah didirikan, maka dia sholat. Ketika sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sholat. Rasulullah menjadi imam. Ketika Rasulullah menjadi imam, pas Rasulullah membacakan ayat-ayat tentang neraka, seketika Sa'labah ini pingsan. Karena dia paham, karena dia tahu makna arti ayat yang dibacakan Rasulullah SAW ketika sholat. Setelah sholat, Rasulullah SAW menjenguknya, dan Rasulullah pun duduk di dekat kepala Sa'labah, dan Sa'labah pun tidur di atas paha Rasulullah. Kemudian Sa'labah menceritakan akan dosanya, padahal dia tidak sengaja. Dia nampak orang yang lagi mandi, orang yang lagi di dalam kamar mandi, entah apa hajat yang dia kerjakan, yang tidak tahu, hanya terlihat sekilas di celah-celah pelapa, celah-celah dinding pelapa korma. Itu dia menceritakan, dan itu dia sangat takut
sampai dia bersembunyi, mengasingkan diri di atas bukit 40 hari dan kembali lagi. Dan dia merasa tidak pantas dan mengatakan kepada Rasulullah, hamba rasanya tidak pantas tidur di atas pahamu ya Rasul. Dan setelah sahabat menceritakan, kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW diam sejenak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Tha'labah, sesungguhnya aku baru mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah dari Allah melalui malaikat Jibril, bahwasanya Allah sudah mengampunkanmu baik yang akan datang maupun yang telah berlalu. Seketika Tha'labah ini mengatakan Allahu Akbar bila bertakbir. Kemudian ia mengembuskan nafas terakhirnya. Jemaah rahimahumullah, itulah sebagai sedikit wejangan kisah dalam penutup kajian kita pada malam hari ini. Begitulah perjuangan seseorang mencari ampunan Allah, yang tahu akan kehidupannya setelah mati, yang tahu apa tujuan ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan ibadah kita. Semoga kita dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu dari saya sendiri. Kepada jemaah saya minta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.